Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita melaksanakan sebuah sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial KIP Aceh. Terima kasih kepada Ketua KIP Aceh, Bapak Saiful SE. Terima kasih juga telah hadir Bapak Bayu Satria Esos, yang merupakan salah satu pengurus koalisi aspirasi Aceh. Kemudian kepada Ibu Erlina Marlinda, yang telah turut hadir pada acara sosialisasi melalui media sosial. Temanya adalah peran serta kelompok rentan dalam Pilkada 2024. Harapan kami sosialisasi dan pendidikan pemilih ini melalui media sosial menjadi bahan masukan kepada masyarakat, kepada penyelenggara pemilu, dan juga kepada peserta pilkada nantinya. Ini apa yang melatar belakangi koalisi aspirasi Aceh dalam kelompok rentan, ya, pada Pilkada Aceh, sehingga koalisi aspirasi Aceh ini sangat peduli terhadap kelompok rentan ini. Baik, salam Pak sebelumnya. Ya, sebenarnya Pak, koalisi ini dibuat secara organik. Nah, jadi sejak awal Februari ya, Februari. Kita dari jaringan masyarakat sipil berkumpul untuk berdiskusi sebenarnya terkait pemilu, pilkada. Ada nggak ya isu-isu yang selama ini tuh belum terkuak gitu ya, belum diketahui oleh publik, atau jangan-jangan selama ini kita sendiri belum aware terhadap isu tersebut. Nah, waktu itu awalnya kita bikin pelatihan. Kebetulan saya fasilitator pada waktu itu. Lebih kurang ada berapa lembaga gitu ya, hampir 20 lembaga, kita 18 sampai 20 lembaga yang ikut serta pada waktu itu, termasuk dari teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman perempuan, teman-teman dari masyarakat sipil lainnya lah berkumpul. Nah, dari diskusi pada waktu itu lebih kurang 3 hari kita buat, yang didukung juga bersama Setara Institute, ada Aji juga waktu itu. Kita ketemu ternyata isu masyarakat rentan atau masyarakat marginal ini belum cukup terpublish di masyarakat, termasuk masih banyak hambatan-hambatan kelompok marginal ini terlibat dalam pilkada itu sendiri. Nah, berangkat dari sanalah kemudian ada dialog-dialog lanjutan sampai kami mengeluarkan kertas kebijakan sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa isu kelompok marginal ini harus disuarakan dan harus dipastikan terlibat dalam seluruh rangkaian dan juga tahapan daripada pilkada itu sendiri. Itu. Menurut Ibu Erlinda Marlina sendiri, ini bagaimana yang melatar belakangi koalisi aspirasi Aceh sehingga peduli betul terhadap kelompok rentan ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, waktu itu ya seperti yang disampaikan sama Bayu, karena kita waktu itu kan melihat bahwa berbicara kelompok rentan kan ternyata waktu itu mungkin teman-teman yang berpikir disabilitas. Kemudian ternyata setelah kita dulu diskusi ya, beberapa kali diskusi, dialog kecil-kecil di antara kita, ternyata kita melihat banyak lagi faktor-faktor lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan. Misalnya seperti masyarakat yang terpinggirkan, itu kan juga bagian dari kelompok rentan yang itu tidak terekspos, tidak ketika dalam program-program atau dalam penguatan-penguatan dan sebagainya itu sering tidak terikut sertakan atau tidak terinclude. Nah, di situ kita berpikir, wah ini kayaknya nggak bisa dong kita hanya berbicara hanya untuk satu komunitas saja atau di beberapa gitu. Jadi maka dari situ muncullah kita ada beberapa, termasuk dengan jaringan-jaringan perempuan, jaringan sipil lainnya. Maka ayo kita bareng-bareng ya, maka akhirnya ada dari lintas agama, budaya, kemudian jadi kita akhirnya kayak paguyuban selama ini juga seperti misalnya teman-teman yang misalnya dia memang bukan orang Aceh pada dasarnya, tapi dia tinggal di Aceh, makan nasi Aceh, besar di Aceh, tapi
kadang itu juga tidak masih mereka juga mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi itu juga akhirnya kita mengajak mereka juga untuk bareng-bareng. Nah, jadi menurut kami ya ternyata ketika berbicara kelompok rentan ini akhirnya ya udah ternyata memang harus menjadi isu bersama, nggak hanya bisa menjadi hanya satu isu saja yang diangkat, tapi ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya kita akhirnya mengumpul bersama untuk menjadi sebuah kekuatan seperti itu. Luar biasa sekali ini dari Ibu Ana Marlinda. Kemudian boleh dijelaskan, kita mendengar isu diskriminasi terhadap kelompok rentan. Ini apa yang pengetahuan yang telah diketahui oleh Koalisi Aspirasi Aceh, khususnya di dalam melaksanakan pemilu dan pilkada di Aceh nantinya. Ya, dalam banyak diskusi yang kami lakukan bersama teman-teman jaringan, kita memang ketemu ada beberapa masalah yang mungkin selama ini tidak cukup dijangkau gitu ya. Misalnya seperti bagaimana sih pelaksanaan pemilu atau pilkada itu bisa aware terhadap kelompok-kelompok yang membutuhkan aksesibilitas tinggi, misalnya kelompok disabilitas, kemudian macam-macam gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian kelompok-kelompok tertentu, misalnya ragam agama dan lain-lain, tidak hanya fokus pada saat proses pemilihan, tapi juga terlibat dalam setiap tahapan. Nah, kita juga melihat peluang yang besar sebenarnya ketika teman-teman dari kelompok marginal ini juga ikut serta dalam mengkampanyekan pemilu itu, untuk ngajak jaringannya, masyarakat, untuk sama-sama nanti datang ke bilik suara dan memberikan suaranya gitu kan. Karena kita merasa bahwa kadang ketika teman-teman kelompok marginal ini tidak cukup diberi ruang, kadang mereka juga enggan gitu untuk ikut serta dalam pilkada. Nah, ini kan sangat sayang ya, karena kita merasa bahwa momen pilkada ini sebenarnya momen yang baik buat semua orang, termasuk bagi kelompok rentan itu sendiri. Ketika misalnya mereka terlibat, artinya orang-orang mulai aware, mulai melihat itu bahwa keberadaan mereka ada. Nah, jadi itu juga yang membuat kita mengeluarkan kertas kebijakan gitu ya, untuk memastikan bahwa suara-suara yang selama ini sudah kita kumpulkan masuk gitu di dalam entah itu proses pilkada, entah itu nanti ketika kepala daerahnya sudah terpilih. Termasuk kita juga punya harapan besar sebenarnya, inginnya bahwa bakal calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada gubernur di level gubernur juga bisa memasukkan isu kelompok rentan itu di dalam visi misinya mereka gitu ya. Dan ini juga sejalan dengan dokumen teknokratik nanti, karena kita berharap bahwa isu kelompok rentan ini tadi seperti disampaikan Kak Erlin, tidak hanya dilihat pada masyarakat disabilitas maupun miskin ekstrim, tapi juga dilihat dalam berbagai lapisan kerentanan yang ada. Karena kan bicara soal kerentanan ini sangat berpengaruh berdasarkan lapisan identitas yang dimiliki oleh setiap orang. Mungkin itu Pak. Ya. Menurut Ibu Erlina sendiri, ini bagaimana tentang isu diskriminasi terhadap kelompok rentan? Ya, itu yang sebenarnya kita juga tidak kita bilang tadi sama seperti bahwa hasil diskusi. Jadi seperti kemarin itu ada seperti teman-teman dari kelompok minoritas itu bahkan menyampaikan kenapa ya setiap pemilu, tadi yang menanyakan kita setiap pemilu atau pilkada itu kita kadang-kadang ketika sosialisasi yang dilakukan oleh pihak apakah KIP atau Bawaslu dan sebagainya, mereka jarang sekali diundang misalnya atau diajak terlibat dalam, selalu yang diprioritaskan tuh kelompok mayoritas. Nah, padahal kami juga suara kami diminta seperti itu. Itu kan bagian dari diskriminasi, dan tentunya itu sebenarnya kalau kita bilang kalau secara fisik, kalau secara itu mereka memang bukan rentan, tapi ketika perlakuan itu terjadi maka mereka jadi kelompok rentan akhirnya, dan itu malah terabaikan seperti itu. Belum lagi kayak misalnya kayak kemarin itu juga ada kayak misalnya perempuan kepala keluarga. Nah, itu kan juga jarang sekali dilibatkan dalam event-event yang dianggap seharusnya mereka bisa ngambil peran ketika pilkada itu ya, tapi ini juga nggak terlibat. Dan
bahkan mereka terkadang cenderung tidak dimintai pendapat misalnya ketika ada diskusi-diskusi seperti itu, dan banyak sekali akhirnya yang informasi informal yang seharusnya juga seperti yang calon, ya kita bilang calon gubernur nantinya, harapannya siapapun yang memimpin kita nanti itu kan informasi seandainya mereka terlibat semua itu banyak sekali wawasan atau informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi acuan atau menjadi program untuk visi misi beliau ke depan, yang sehingga itu bisa membangun Aceh harapannya menjadi lebih baik gitu dengan banyaknya informasi. Tapi selama ini kan yang kita lihat yang sudah kan sebenarnya isunya itu saja, tapi makanya kenapa akhirnya kita muncul ini koalisi aspirasi ini muncul, karena itu tadi melihat bahwa banyak isu kaum marginal itu sering tidak terangkat, dan ini maka mungkin inilah yang awal sekali kita mencoba untuk bawa bareng-bareng untuk kembali menyuarakan ini. Kita melihat kita ya seperti kita bilang kayak kita ingin adanya perubahan untuk Aceh gitu ya. Tapi Pak, saya juga melihat bahwa tadi sudah sempat di-mention oleh Kak Erlin bahwa memang banyak masyarakat marginal itu yang nggak tahu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemilu ini kayak gitu. Mereka bahkan ada yang nggak tahu kapan pemilu dilakukan. Nah, mungkin ini juga jadi ruang gitu buat kita gitu ya untuk melakukan sosialisasi kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bagi teman-teman tuli kan otomatis butuh juru bahasa isyarat, nah dan lain-lain. Nah ini yang ingin kita pastikan bahwa semua masyarakat itu tidak memilih berdasarkan ketidakpengetahuan, tapi kita pengen ada yang namanya pemilih cerdas. Mereka memilih karena mereka tahu. Nah otomatis bagaimana caranya mereka tahu? Mereka harus terlibat dalam proses sosialisasi itu. Jadi koalisi aspirasi ini tidak hanya fokus memberikan kertas kebijakan kepada balon ataupun KIP sendiri, KIP, tapi kita juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan mereka dalam proses pilkada nanti itu penting sekali, termasuk bagaimana kemudian mendorong kelompok marginal ini hadir saat pilkada berlangsung. Ke Ketua KIP Aceh, Bapak Saiful, ini bagaimana pandangan Ketua KIP Aceh ya, terhadap kelompok rentan dan isu diskriminasi menjelang Pilkada 2024. Baik, terima kasih Pak Endra, terima kasih Adinda Bayu dan Bu Erling. Selamat datang di Aceh. Pada intinya KIP Aceh ini merupakan salah satu penyelenggara negara yang membidangi pemilihan. Nah, tentu partisipasi masyarakat itu sangat besar, tidak terkecuali dari kaum disabilitas dan kaum marginal. Nah, kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada 2024. Dan karena kenapa? Kaum disabilitas, kaum marginal mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa yang normal. Jadi tentu kami dalam melaksanakan pilkada kami ini berbasis dan aksesibilitas terhadap kaum marginal. Salah satu aksesibilitas yang kami laksanakan itu yaitu mempermudah akses dari kaum disabilitas ini untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi kami di TPS nanti akan ada akses khusus. Jadi untuk mempermudah kayak menjalankan kursi roda itu salah satu. Yang kedua dalam penggunaan suara. Jadi untuk kaum tunanetra itu kita juga menyediakan surat suara khusus. Artinya ya untuk kaum disabilitas ini ya kita sangat perhatikan kalau utamakan sekali, karena itu tadi, karena kaum disabilitas ini juga mempunyai hak yang sama bagi pembangunan Aceh ke depan. Ya, kita juga berharap ke depan partisipasi dari koalisi UBHM ini, koalisi ini yang sangat dibutuhkan bagi kami agar apa yang kami sosialisasikan, apa yang kami sampaikan kepada teman-teman disabilitas itu tersampaikan. Dan kami juga sedikit mengalami kendala ketika kami melakukan sosialisasi itu. Kami membutuhkan tenaga, artinya seperti tadi dulu bicara, jadi dari
kalau tunanetra itu harus ada apa namanya pendampingnya. Nah ini di Aceh kan sangat minim ini, sangat minim yang juru bicara tadi. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan Bayu ya kita terus bersinergi agar pilkada di Aceh ini berjalan aman, adil dan demokratis. Inklusif tentunya. Betul, ya. Ya. Terima kasih Ketua yang telah memberikan pandangan bagaimana KIP Aceh dalam memberikan akses kepada pemilih kelompok rentan baik pada di hari pemungutan itu dan juga terhadap tahapan. Namun yang menjadi kendala adalah dalam menyampaikan sosialisasi setiap tahapan kepada kelompok rentan ini. Jadi KIP Aceh juga mengupayakan, misalnya kemarin kita bekerja sama dengan Koalisi Aspirasi Aceh dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok. Pilkada yang inklusif merupakan pemilihan yang memastikan semua masyarakat ataupun pemilih terlibat aktif dan memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Ya. Koalisi Aspirasi Aceh ini merupakan sebuah ormas, ya, ormas. Jaringan. Jaringan, sebuah jaringan, bukan ormas, ya, yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dari kelompok marginal. Iya, dalam rangka memenuhi hak politiknya sebagai warga negara sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan Pilkada Aceh 2024 yang inklusif. Ini bagaimana pandangan Koalisi Aspirasi Aceh ini terhadap kelompok rentan dalam pemilu dan Pilkada Aceh 2024? Pandangan saya kelihatannya ini Pak ya, saya berharap sih lebih baik, tentunya kita berharapnya begitu Pak. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya, kita lakukan itu mungkin gini. Beberapa contoh misalnya begini Pak, di TPS misalnya itu juga disediakan misalnya. Saya nggak nih karena berbicara inklusif itu kan tidak serta-merta harus bicara anggaran gitu ya. Benar. Karena seperti kemarin sosialisasi dengan diskusi dengan KIP juga, Pak, bagaimana mau mencapai inklusi kalau misalnya nanti ada anggaran, karena ada seolah-olah kesannya kalau berbicara inklusi kalau dalam pemilu itu harus menyediakan ruang bermain anak, harus menyediakan kamar mandi portable, harus seperti itu. Enggak seperti itu saya bilang. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu adalah petugas yang berada di TPS atau di lokasi itu. Yang pertama paham dulu dengan kondisi masyarakatnya misalnya. Jadi dengan adanya mereka paham dan tahu, sehingga itu bisa meminimalisir yang namanya yang ketidakadilan. Contoh saya bilang misalnya ada ibu lansia, karena ini terkadang juga kurang terekspor karena dianggap lansia, dianggap disabilitas, padahal belum tentu lansia itu disabilitas gitu. Tapi yang disabilitas bisa jadi disabilitas lansia seperti itu. Jadi, lansia kalau misalnya petugas tidak aware atau tidak paham, itu nanti dia berdiri nunggu lama misalnya, itu kan sehingga membuat lelah, itu kan membutuhkan. Tapi kalau misalnya petugasnya aware, diprioritaskan sehingga begitu selesai saya pulang. Jadi tidak harus serta-merta menyediakan yang hal-hal seperti itu. Jadi pandangan-pandangan ini yang saya rasa yang perlu kita klarifikasi sebenarnya ketika berbicara inklusif. Tidak berarti harus semuanya dipenuhi di hari. Saya bilang begini, ketika misalnya harus disediakan ruang bermain anak, pemilu itu, pilkada itu cuma 1 hari, setengah hari pun ya, setengah hari ya Pak ya, Setengah hari. kalau ada ruang bermain anak, maksudnya ini bukan berarti jadi kan itu kan ini. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu datang bawa anak, prioritaskan dia, begitu selesai pulang, kan nggak harus menyediakan ruang bermain. Dan itu yang hal seperti itu sebenarnya yang harus dipahami petugas dan juga mungkin orang-orang di sekitarnya, termasuk masyarakat, juga harus juga sebenarnya memberikan pemahaman juga ke masyarakat lainnya bahwa
yang disebut prioritas itu kan juga kita melihat kondisi, bukan ketika bertemu dengan disabilitas selalu harus diprioritaskan, enggak juga. Kondisi disabilitas dan prioritas itu juga melihat kondisinya. Misalnya, saya mungkin kasih contoh sedikit, misalnya orang dengan gangguan kejiwaan atau mental yang tapi dinyatakan pulih ya Pak, jangan yang belum pulih ya nggak bisa gitu. Nanti jangan lagi seperti beberapa yang periode lalu orang pungut, orang gila atau memilih misalnya itu. Nah itu sebenarnya pernyataan yang menurut saya sangat-sangat diskriminatif bagi teman-teman disabilitas. Nah ini kan sebenarnya dianggap itu yang sudah pulih. Nah itu ketika dia ke TPS, kalau memang petugasnya tahu, itu langsung dia diprioritaskan untuk dia segera keluar, supaya kalau dia berlama-lama di situ takutnya dia akan kolaps atau kambuh, karena mungkin dia tidak tahan dengan yang terlalu ramai atau mungkin panas atau suara. Nah itu yang diminimalisir itu, ketika dia sudah selesai dia bisa pulang sehingga dia bisa istirahat dengan cepat. Hal-hal itu sebenarnya, cuma lagi-lagi saya juga sedikit agak sebenarnya berharap juga KIP jadi perhatian juga di DPT, di daftar DPT itu kolom disabilitas itu kan untuk periode kemarin hilang ya Pak, dihilangkan. Tidak. Masih ada. Kemarin kita ngelihatnya waktu di kampung saya udah nggak ada. Jadi itu sehingga itu mempersulit, jadinya mempersulit petugas untuk mengetahui berapa jumlah orang-orang yang mengalami kerentanan di kampungnya. Apalagi kalau itu disabilitas khususnya. Karena mungkin kalau yang lain seperti lansia itu terdata lah ya. Tapi yang kolom disabilitas hilang. Tapi ya nggak masalah, seharusnya bisa diisi di kolom keterangan sebenarnya untuk karena tadi sudah hilang bisa diisi di sini yang ruang kosongnya. Tapi ya itu sudah berlalu, tapi harapannya ke depan itu dimunculkan lagi. Nah mungkin itu yang pandangan-pandangan seperti itu yang menurut saya mungkin harus mulai diperhatikan oleh beberapa ini. Kemudian juga ya kalau menurut saya yang mungkin harus dilakukan juga tuh seperti melatih petugas di TPS itu harus bagaimana sih sebenarnya pemilu yang inklusif itu atau pilkada yang inklusif itu. Nah itu yang mungkin harus yang ditanamkan ke petugas itu seperti itu. Ada tambahan dari Baik. Kalau saya sebenarnya berbasis pengalaman Pak. Kan kemarin kita sempat melakukan diskusi ya, dialog dan sosialisasi tepatnya kepada kelompok marginal. Tapi pertama saya sedikit ya, bahwa kan kita harusnya undangnya 100 Pak ya, tapi ternyata euforianya tinggi Pak ya. Artinya memang ini menarik untuk dipelajari gitu ya menurut teman-teman. Kami juga mendengar sebenarnya beberapa informasi dari teman-teman bahwa mereka merasa bahwa ruang semacam ini itu jarang sekali. Nah, jadi dengan proses sosialisasi kemarin mereka sangat senang karena mereka jadi terlibat dan tahu sebenarnya proses tahapan itu seperti apa. Nah, kita juga pengen bahwa itu tidak hanya terjadi di level provinsi, tapi juga itu didorong di level kabupaten kota. Karena dengan ruang-ruang seperti tadi, ini juga menjadi ruang buat teman-teman kelompok rentan sadar dan paham bahwa pertama mereka punya hak, kedua juga jadi kewajiban untuk memilih gitu kan, untuk datang ke TPS. Nah ini juga jadi peluang saya pikir kalau misalnya itu ditangkap sebagai hal yang positif. Minimal misalnya kalau kemarin kita di ranking 5 gitu Pak ya, angka partisipasi pemilih, mungkin kita bisa naik jadi level 3, level 2 gitu ya, ketika bicara soal partisipasi masyarakat untuk memilih. Nah itu juga yang menjadi catatan kita. Artinya memang catatannya bahwa tidak hanya dilihat pada saat melakukan pemilihan, tapi proses tahapan itu memang juga menjadi perhatian buat semua orang, termasuk misalnya kemarin kan kebetulan kita juga ada mengundang teman-teman tuli ya, mereka juga berharap bahwa mereka kenal siapa calonnya, mereka tahu calonnya ini sepak terjangnya seperti apa, karena banyak stigma di masyarakat seolah-olah bahwa teman tuli itu kenapa nggak baca aja kayak gitu, padahal masalahnya adalah tidak semua teman tuli itu mengerti bahasa Indonesia. Karena sebagian besar dari mereka hanya bisa bahasa isyarat tapi tidak paham bahasa Indonesia.
Nah, sehingga juru bahasa isyarat itu diperlukan dalam setiap tahapan, termasuk juga kalau bicara harapan mungkin juga kita berharap selain memang isu kelompok marginal itu masuk dalam visi misi Balon, kita juga berharap misalnya ada ruang-ruang untuk kita bisa berdialog gitu ya dengan bakal calon terkait soal bagaimana kemudian selain mendorong pilkada yang inklusif, teman-teman maksudnya Balon juga aware gitu bahwa ada kebutuhan kelompok marginal yang perlu direspon sebagai bentuk apapun gitu ya, termasuk misalnya bagaimana kemudian kita sempat bahas sebelumnya KIP bisa membantu kita untuk menjembatani gitu ya, untuk apakah nanti terlibat dalam proses debat kandidat misalnya dan lain sebagainya, karena teman-teman marginal ini juga butuh kepastian Pak. Sebenarnya bakal calon ini paham nggak tentang keberadaan kelompok marginal ini, itu yang pengen kita pastikan gitu ya. Terkait mereka milih siapa itu hak mereka, tapi untuk memastikan apakah Balon ini peduli terhadap kelompok marginal, itu yang pengen kita dorong sebenarnya. Nah, dari Ketua KIP Aceh sendiri pandangannya gimana Ya, dalam memberikan akses betul. bercermin kepada pemilu yang telah lalu, yaitu pemilu 2024. Ya. Ini menjadi acuan kita nantinya untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Tadi dari penyampaian Bu Erli dan tadi Bayu ini saya tangkap bahwa memang kita agak sedikit ada kendala dalam melakukan sosialisasi ini. Pertama tadi terkait guru bahasa. Jadi kita di sini kan organisasi itu nggak ada. Jadi kayak di kabupaten kota juga kewalahan ketika melakukan sosialisasi. Karena yang kaum marginal ini kan dia nggak memahami bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Jadi butuh alat bantu yang memang harus kita ikut sertakan. Dan ini tidak seluruh kabupaten ada. Mungkin di provinsi ada, tapi di kabupaten mungkin tidak ada. Karena kita dari pengalaman 2018 di kabupaten kota itu mau jadi sasaran kita. Jadi selain tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh pemuda, pemilih pemuda, juga salah satu sasaran dari sosialisasi kita adalah kaum marginal. Nah, itu terus kita galang dan terus kita sosialisasikan. Nah, terkait tadi aksesibilitasnya, memang dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada, akses untuk kaum marginal itu memang utama. Pada prinsipnya ya kami terus melakukan upaya perbaikan agar proses pilkada di Aceh ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan hak pilih dari kaum marginal itu bisa tersalurkan. Dan itu terus kami melakukan upaya agar itu terus berjalan. Sebenarnya KIP Aceh, KPU RI juga telah memberikan akses tersebut. Jadi pemilih yang berkebutuhan khusus seperti yang dijelaskan tadi adalah sesuatu yang diutamakan di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Mungkin saya tambahkan, kalau 2014 itu orang dengan orang gila itu nggak masuk dalam PDB, tetapi 2019 itu masuk dengan catatan pada hari pemungutan suara dia membuat surat keterangan dokter bahwa dia dalam kondisi sehat. Nah, kalau dulu itu dalam khusus. Jadi yang orang gila itu nggak masuk, karena dulu kan syarat sebagai pemilih warga negara Indonesia, BKTPL sudah berusia 17 tahun atau menikah, tidak ganggu jiwanya kalau dulu. Nah, sekarang ini udah dihapus. Jadi makanya kemarin isu bahwa orang gila ikut memilih, kita tetap data. Asalkan pada hari pemungutan suara dia harus membuat surat keterangan tadi.
Itu salah satu untuk asisten nih terhadap kaum disabilitas. Walaupun dia ini ya dalam gangguan kejiwaan gitu tuh. Itu yang saya bilang tadi bahwa ketika berbicara disabilitas mental, kami nyebutnya mental ya. Itu memang secara kejiwaan dia terganggu. Tapi tentunya dalam kondisi ketika dia masih dalam tindakan medis. Tapi ketika dia sudah pulih, dinyatakan pulih, tentunya dia tidak lagi yang dianggap gangguan jiwa. Dia hanya mengalami disabilitas mental, maka ada kontrol yang harus dilakukan. Seperti Kadang-kadang kita melihat gangguan jiwa ini kan banyak ya, betul. Ada yang gangguan jiwa permanen dan memang nggak bisa diobati nih. Ya, Itu kok esok nggak diberikan. Ya. Harapan dari Koalisi Aspirasi Aceh terhadap kelompok rentan di Aceh ini untuk mempergunakan hak pilihnya di Pilkada serentak tahun ini. Ini apa harapannya? Ya, kalau kita sendiri melihat yang pertama bagaimana kemudian kelompok marginal dengan ragam kerentanan ini punya hak yang sama, dan kemudian rasa aman dan nyaman gitu ya dalam proses pemilihan. Tapi di luar daripada itu kita juga berharap bahwa kita ini dan teman-teman yang lain terlibat dalam seluruh proses atau tahapan daripada pilkada itu sendiri gitu ya. Selain memang kita juga mendorong dari internal kita untuk melakukan campaign atau sosialisasi dan lain sebagainya kepada sesama kita untuk kita sama-sama mengawal pilkada ini gitu ya. Selain memang agar pilkadanya aman, kita juga pengen bahwa teman-teman kita yang lainnya yang mungkin selama ini belum terinformasikan soal soal pilkada ini jadi tahu bahwa kita ada pilkada nih tanggal 27 November nanti 2024, sehingga mereka bisa datang rame-rame ke bilik suara gitu. Walaupun mungkin ketika KIP nanti bisa melakukan gaungannya ini memastikan gitu ya keterlibatan kelompok marginal ini dari level provinsi, kabupaten, kota sampai ke level yang lebih kecil gitu ya, artinya gaungannya akan semakin besar gitu. Kalau koalisi aspirasi mungkin mengingatkan saja gitu Pak ya, tapi ketika KIP sudah bergerak untuk bisa memastikan ini sampai ke level kabupaten kota, saya rasa ini akan jadi semangat yang besar untuk kita sama-sama mengawal pilkada ini inklusif dan menyenangkan gitu buat semua masyarakat. Jadi Ibu dari Indonesia sebenarnya nggak jauh beda juga dengan Boyo sampaikan ya, bahwa memang harapan kita itu, dan kita juga berharap dengan terlibatnya teman-teman mulai dari tahap ke tahapan itu terikuti sampai nanti di hari H, tentunya ini akan menjadi kan kemarin kita sempat ada isu kan bahwa kenapa sih pemilih itu banyak yang nggak mau datang ke nah, dengan adanya mereka terlibat dari awal, ini menjadi harapannya nanti mereka akan lebih banyak datang ke TPS dan memilih. Sebenarnya itu sih kita inginnya, karena kan kemarin ada pertanyaan juga teman-teman, bagaimana sih caranya supaya teman disabilitas, marginal, anak muda itu bisa datang ke TPS lebih banyak gitu, partisipasi mereka tuh lebih banyak. Nah, mungkin inilah harapannya ini jawabannya mungkin ya, dengan terlibatnya mereka dari awal, sehingga kan mereka tahu, dengan mereka tahu sehingga mereka punya minat yang besar untuk, dan nantinya mereka akan berinisiatif untuk datang ke TPS. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya Pak, yang paling, karena selama ini saya sendiri sebagai penyandang disabilitas itu kadang pernah kenapa ya teman-teman disabilitas pada agak enggan atau malas datang ke TPS gitu. Itu pertanyaan saya sendiri ketika saya coba bertanya ke teman-teman, kadang kenapa sih kok malas datang ke TPS? Kan nggak ada salahnya kita datang pemilih, kita juga menentukan calon pemimpin kita yang membantu kita nanti supaya pembangunannya lebih bagus, kita ya siapa tahu mensejahterakan kita, saya bilang seperti itu. Tapi kami nggak tahu siapa yang harus kami bilang, kami nggak tahu apa visi-misi. Nah, itu jawabannya. Nah, ini dengan adanya tahapan ini kan harapannya mereka jadi tahu, dengan mereka tahu akhirnya mereka nanti akan jadi terbuka, dengan mereka akhirnya mungkin oh ini, nah itu jadi harapannya mereka akan datang ke TPS dengan sendirinya tanpa harus, jadi kan nggak ada kesan terpaksa ya, jadi dengan
mereka terlibat, jadi mereka lebih antusias untuk datang, harapannya begitu. Karena di kelompok muda kan juga Iya. terjadi seperti itu, padahal secara kalau kita bilang data DPP kelompok muda itu paling banyak. Ya, Paling banyak, nah, tapi justru mereka juga yang paling banyak nggak datang ke TPS dan tidak mau memilih. dan Gesekannya besar kan? Nah itu, jadi itu yang akhirnya jadi ya ini akhirnya kita ya siapa tahu dengan hal ini yang kita lakukan ini mereka juga tergabung, ada yang tergabung dalam kelompok koalisi aspirasi ini, sehingga mereka juga punya inisiatif, oke nih, kita bareng-bareng nih untuk bagi bersama-sama untuk bisa sampai pada ini, harapannya begitu. kalau data terkait yang disabilitas Aceh ada di koalisi. Di koalisi kita belum, tapi data itu kita pernah peroleh di kemarin itu ke ini ya, saya sempat tanya bahwa untuk pemilu 2024 ini kemarin itu jumlah pemilih disabilitas itu sekitar di 2019 data terakhir yang kita tahu itu jumlah pemilih disabilitas yang terdata itu 11.000 jiwa kurang lebih. Tapi yang datang ke TPS hanya 8.000, kurang lebih 8.000 jiwa. Itu se-Aceh lah ya. Tapi nah untuk tahun ini kita belum tahu datanya. Belum, dan saya rasa kayaknya lebih kecil. Karena kemarin itu yang saya dengar informasi banyak saya teman-teman disabilitas yang tidak datang ke TPS. Banyak sekali. Mungkin nanti juga harus kita informasikan sebetulnya. Kalau yang disabilitas ini tidak bisa datang ke TPS, asalkan dia sudah memberitahu kepada petugas kita, maka petugas kita yang akan datang untuk Bola. Nah itu harus sebelum surat undangan itu disampaikan ke petugas kita 1 jam sebelum berakhir pencoblosan. Nah itu akses seperti itu Bu yang kita siapkan. Jadi sebenarnya bagus dengan adanya koalisi ini, ya kami berharap informasi yang kami sampaikan ini tersampaikan ya kepada mereka dan ya sehingga ya mereka tahu terkait teknis-teknis dari pelaksanaan pilkada ini. Sebetulnya di kita pun sendiri di DPT kita itu ada kolom disabilitas itu, dalam rekapitulasi pun itu ada jumlah pemilih disabilitas yang datang ke TPS berapa orang. Nah ini perlu supaya kami bisa mengukur tingkat partisipasinya kaum disabilitas itu pada setiap tahapan pilkada atau pemilu. Kemarin saya juga kebetulan di pemilu di bulan Februari saya juga terlibat dalam pemantau untuk pemilu di desa saya, dan itu jumlah disabilitasnya saya rasa lebih yang diketahui petugas justru lebih sedikit daripada yang saya ketahui gitu kan. Jadi kan menjadi akhirnya sebenarnya ini perlu catatan juga dari desa bahwa untuk mengetahui masyarakatnya itu berapa jumlah disabilitasnya, berapa yang lansia yang bisa memilih ke TPS dan tidak bisa datang ke TPS, itu kan seharusnya mereka punya ya itu. Nah itu yang akhirnya betul. Jadi banyak saya yang tahu jumlah disabilitas di sana daripada petugas di sana, akhirnya itu berbasis data. Jadi kami itu setiap melakukan kegiatan sosialisasi berbasis data. Oh ini metode sosialisasi kami seperti apa sih? Jadi nggak mungkin nanti ada cuma 3 orang dan metodenya terlalu ini, kan harus kayak ini juga ya, makanya kita butuh data-data. Oke, mungkin menjadi masukan bagi kami KIP Aceh ya, dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kelompok marginal nantinya. Kami KIP Aceh ingin mengetahui bagaimana bentuk dan metode sosialisasi yang cocok bagi kelompok rentan ini yang harus kami lakukan ya, sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih ini tepat sasaran ya. Bentuk seperti apa, metode seperti apa yang harus KIP lakukan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan ataupun kelompok marginal. Nah, menurut Ibu, seperti apa yang cocok Pak untuk sosialisasi?
Sebenarnya banyak metode yang bisa dilakukan ya, sebenarnya bukan ya mungkin salah satu contoh yang seperti kita lakukan barusan ini ya, dalam 2 hari ini bagaimana sebenarnya kemarin itu sempat pesimis juga, bisa nggak ya kita ngumpulin sebanyak ini orang gitu kan, apalagi kita bahas tentang pilkada gitu ya, ternyata dia tertarik nggak ya Ron, tapi ya udahlah karena kita di satu sisi itu tantangan juga bagi kami koalisi aspirasi ini Pak, karena kemarin itu mencoba dengan berbagai unsur tentunya kan, karena kita melihat seperti yang kita bilang tadi bahwa kaum marginal itu kan bukan hanya satu kelompok gitu, banyak kelompok di mana itu kan pasti punya berbeda-beda kebutuhan, berbeda-beda berpikir, pola pikir dan sebagainya gitu. Tapi udah kita coba dan alhamdulillah ternyata hasilnya kemarin cukup kita aja excited sekali mendapatkan data, wah responnya besar. Nah itu mungkin yang mungkin bisa dicontohkan bahwa ini menurut kami sendiri aja yang kemarin sempat pesimis akhirnya ternyata bisa, akhirnya menjadi sesuatu yang ya cukup membanggakan juga bagi kami bahwa mengumpulkan begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang, dan ternyata itu menjadi sesuatu yang yang nilai positif yang tentu kita dapat, dan informasinya juga ternyata dari sekian banyak perbedaan itu ternyata kebutuhannya sama, bahwa ada sesuatu yang kami butuhkan ini, misalnya kami tuh butuh sebenarnya sosialisasinya tuh maunya kami tuh disampaikan juga, terkadang kami nggak dapat dan sebagainya. Kemudian juga sosialisasi itu mungkin kalau saya pribadi kalau berbicara untuk teman-teman disabilitas itu ada bisa juga melalui gambar-gambar gitu kan. Jadi karena begini Pak, mengingat ragam disabilitas ini berbeda-beda Pak ya, seperti yang saya bilang kan ada yang fisik, ada sensorik, ada intelektual sama mental. Nah ketika berbicara fisik itu baik gambar maupun video, audio masih oke, membaca masih istilahnya tidak masalah ya, tidak masalah karena kita teman-teman fisik itu tidak punya kendala yang signifikan, paling hanya di pergerakan. Tapi bagaimana dengan yang sensorik netra misalnya, tentunya dia lebih mengandalkan audio dan kalau gambar dia nggak berfungsi tentunya, tentu dia lebih mengandalkan misalnya audio. Nah bagaimana dengan yang mental sama sensorik tuli? Mereka justru yang audio nggak seberapa berfungsi untuk mereka lebih menganalisanya di gambar, dan gambar-gambar itu mereka lebih cepat tangkap. Nah mungkin mental yang agak sama dengan fisik, kecuali ketika dia sedang kambuh ya ladang, tapi ketika dia sedang sehat-sehat saja itu masih tidak bermasalah untuk ini. Nah hal seperti itu juga mungkin bisa dipikirkan oleh KIP untuk sosialisasi ini dengan berbagai cara dan flyer dan sebagainya. Cuma nanti yang kita lihat itu ya tentunya yang paling penting itu kan yang kita lihat kekiniannya ya tentunya, karena karena kan berbicara ini kadang-kadang juga kita juga menyasarkan anak muda Pak ya, apalagi sekarang ini kan anak-anak Gen Strawberry Gen Z ya, istilahnya Gen Z itu kan, itu mereka kadang-kadang kalau kita kasih model flyer tuh nggak dilihatnya gitu kan. Nah itu jadi maka untuk hal ini mungkin bisa dari KIP mungkin ada bisa melakukan itu dikolaborasikan antara gambar kemudian suara dan audio, itu mungkin menjadi cukup efektif ya untuk dilakukan dengan ya nggak mesti harus yang hard copy, kalau soft copy itu kayaknya lebih mudah untuk diakses ya oleh teman-teman semua gitu. Kalau kalau sifatnya yang offline ya mungkin contohnya kita lakukan kemarin itu mungkin bisa menjadi referensi lah ya, nggak tahu ini menjadi kalau mungkin dilakukan ke depan, dan harapannya ini sebenarnya bukan hanya di Banda Aceh dilakukan, di kabupaten lain juga, karena ini kan mengingat bahwa ya kaum marginal kan tidak hanya di provinsi gitu. Nah kemudian juga mungkin kayak sosialisasi satu lagi, mungkin saya juga berharap terkait pemilu yang aksesibel tadi itu ada contoh kecil, karena tadi saya sempat ingin menjawab juga bahwa tadi kan Bapak selalu bertanya kalau bagaimana sih dengan juru bahasa isyarat, itu menjadi tantangan sebenarnya, dan itu karena jujur untuk di Aceh nih Pak, JBI ya sampai saat ini 2 orang ya kalau secara bisindonya, tapi saya sebenarnya bukannya saya
ingin mengatakan teman-teman tuli, tapi mungkin untuk sementara yang bisa dilakukan oleh KIP sendiri kalau ingin melakukan sosialisasi di kabupaten kota terkait ini, mungkin bisa minta bantuan guru SLB sementara, karena sembari mungkin di sini teman-teman Gerkatin ya, kalau kita bilang Gerkatin itu Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, mereka juga sedang melatih beberapa teman-teman aktivis-aktivis muda kemudian ke mahasiswa untuk bisa bahasa isyarat. Harapannya itu nanti bisa menjadi tersebar di Aceh, walaupun itu kan prosesnya kan tidak cepat. Kemudian juga yang kedua, saya juga terkait juga bahasa isyarat ketika hari H. Tidak mungkin setiap TPS kita menyediakan bahasa isyarat. Betul. Ya Pak ya, tidak mungkin. Saya mengatakan tidak mungkin. Tapi ya kalau misalnya dipenuhi itu alhamdulillah. Cuman yang paling mungkin dilakukan, karena ini dulu kami pernah Pak melakukan waktu masa NGO, kita pernah membuat simulasi pemilu aksesibel, ya pemilu aksesibel. Jadi waktu itu kita berharap setidaknya di TPS itu cara memanggil, kan kalau manggil kan ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Jangan hanya menggunakan verbal, tapi juga menggunakan tangan. Misalnya 102 angkat 102 seperti itu. Sehingga itu juga membuat yang kalau misalnya pun ada teman tuli di situ, dia kan akan melihat tangan. Oh, nomor saya sudah dipanggil. Walaupun dia tidak, kita kan nggak tahu nih bahasa isyarat. Saya Bayu bahasa isyaratnya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kan dia kan ada undangan. Di undangan itu kan ada nomor urut. Nah, nomor urutnya itu yang kita panggil, tapi tetap gerakan tangan itu seperti ini Pak. Kalau contoh yang biasa kita kan kalau misalnya. Tapi biasanya kalau di kita, kalau yang udah seperti itu masuk kategori yang paling prioritas. Jadi tanpa dipanggil pun mereka kita dahulu. Cuma terkadang ini Pak, masalahnya teman tuli ini kan dia tidak secara fisik nggak kelihatan. Kita tahu teman tuli itu ketika dia sudah ngomong, ketika dia sudah begini-begini tangannya nah tapi seringnya terjadi ini permasalahan teman tuli dan sampaikan. Ketika mereka datang ke TPS kan ngambil kertas undangan, kan dia duduk di bangku tunggu, petugas nggak tahu. Jadi dipanggil kan nama atau nomor urutnya, dia duduk, udah habis ini panggil, kok saya nggak dipanggil-panggil ya, karena petugasnya nggak tahu. Tapi ketika tangannya bermain juga kan ketika dia, oh nomor saya ada panggil, nah dia angkat tangan dan dia akan tahu bahwa dia akan bilang saya tidak bisa bicara. Dia pasti akan ngomong itu, dia akan menyampaikan kondisi fisiknya seperti itu. Jadi mungkin itu untuk sedikit membantu teman tuli ketika nanti berada di lapangan seperti itu. Tapi kalau untuk sosialisasi yang tahap-tahapan ini ketika mereka ada di komunitas ataunya, nah ini mungkin ya saya belum bisa jawab karena tadi subsidi JBI kita masih minim sekali gitu kan. Yang paling kalau untuk di kabupaten kota ya harapannya mungkin guru-guru SLB lah yang paling bisa membantu, sedikit membantu ya, walaupun nanti itu juga pasti akan bertentangan dengan teman-teman tuli, tapi setidaknya ini yang bisa kita karena memang berbicara bahasa isyarat ini agak sedikit ribet. Memang kita sendiri aja yang dari memperjuangkan teman-teman disabilitas ketika mengingat bahasa isyarat juga ini dimana kita cari orangnya itu juga tantangan bagi kita juga mengingat tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka itu hak mereka dan kebutuhan mereka harus tahu itu gitu. Harus kita layani gitu. Begitu kalau teman netra ya tentu pendamping tidak terlalu sulit, paling kalaupun tidak ada keluarga, petugas masih bisa untuk membantu di lokasi seperti itu. Menurut Mas Bayu Satria sendiri mungkin juga penting Pak ya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang mengalami lapisan kerentanan tadi, misalnya masuk dalam kelompok marginal, itu ketika dia nanti datang ke TPS, dia kasih tahu gitu loh kebutuhan dia apa atau kondisinya seperti apa, sehingga nanti petugas TPS juga bisa memberikan tindakan sesuai kebutuhan. Karena kan mungkin ini maksudnya gimana ya, karena tidak semua orang itu nyaman untuk mendeklarasikan dirinya sebagai disabilitas. Mungkin ada yang merasa malu atau ada yang keluarganya nggak mau bilang kalau dia disabilitas. Nah kan ini kondisi yang situasinya nggak bisa kita bilang semua orang, maksudnya orang disabilitas ini mau mendeklarasikan dirinya sebagai disabilitas.
Nah, kondisi ini juga sepertinya perlu diinformasikan ke publik bahwa pemilu pilkada ini tuh mendorong teman-teman disabilitas juga untuk menggunakan hak pilihnya gitu ya, dan kita menyediakan ada ruang-ruang yang bisa membantu mereka apabila mereka butuh bantuan. Nah itu kemudian juga saya pikir untuk beberapa situasi tidak semua orang bisa dijangkau dengan digital gitu. Misalnya saja dalam proses sosialisasi kita 2 hari ini banyak yang terkendala untuk akses digital, termasuk sesederhana misalnya kita kirim undangan digital nih Pak, nggak semua orang aware tuh undangan ini kapan dilakukan, jam berapa dan lain-lain. Kadang kita harus ketik lagi pesannya, nggak cukup dengan berkirim undangan, kayak telepon balik, harus telepon balik kayak gitu. Nah jadi metodenya tuh butuh banyak gitu ya, dan saya pikir ketika bicara soal kelompok muda kita perlu kolaborasi kali Pak ya, kolaborasi yang memang menyasar kelompok pemilih pemula itu, misalnya ada gerakan-gerakan atau seperti apa yang bisa dijangkau, sehingga nanti ruang-ruang ini juga menjadi lebih besar. Misalnya saja nih, misal kita podcast nih Pak, sasaran kita kan Facebook. Nah mungkin untuk pemilih pemula udah nggak di Facebook lagi mainnya kayak gitu, misalnya TikTok atau enggak Instagram, walaupun KIP sendiri tuh punya media sosial Instagram, TikTok untuk memberikan ruang informasi kepada masyarakat. Tapi mungkin kita juga bisa kolaborasi gitu ya dalam konteks digitalisasi, bekerja sama dengan entah dia influencer, entah dia lembaga, jaringan kayak gitu ya, untuk memberikan informasi kembali ke masyarakat kayak gitu yang bisa diakses dan lain sebagainya. Entah mungkin KIP berinisiatif untuk memberikan pembekalan kepada influencer mungkin, misalnya untuk mendorong mereka agar juga bisa meramaikan pilkada ini, tidak hanya ketika ada masalah terjadi gitu kan. Kadang kan influencer ini juga cari situasi Pak, misalnya nanti ketika ada kondisi tidak ideal, mereka gunakan gitu konten mereka untuk mengasih tahu ke masyarakat kenapa seperti ini. Harusnya kalau mereka juga terlibat dari sejak awal kan mereka juga bisa mengedukasi masyarakat gitu loh, gimana proses dan tahapan pilkada ini berlangsung kayak gitu. Saya pikir itu, dan ruang-ruang sosialisasi atau pertemuan sosialisasi itu juga menjadi penting kayak, karena kemarin memang banyak sekali, bahkan hari ini tuh banyak sekali testimoni dari teman-teman tuh yang menyatakan bahwa mereka tuh butuh ruang-ruang seperti ini agar mereka tuh lebih clear gitu dalam memahami sebenarnya tahapan pilkada ini seperti apa, kita sedang berada di fase mana kayak gitu. Nah mungkin dengan mereka tahu kita sedang berada di fase mana, mereka juga bisa menyiapkan diri gitu Pak. Jadi kita bisa mendorong mereka juga untuk ikut sama-sama, selain mengawal pilkada juga mereka sama-sama lah ngasih tahu jaringan mereka bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 27 November. Itu yang paling penting kayak gitu. Karena kan kalau kayak kemarin tanggal pemilu kan tanggal 14. Mungkin kan itu jadi familiar nih di kelompok anak muda. Kenapa? Karena kan itu identik dengan hari sesuatu, Valentine gitu kan. Mungkin itu identik. Jadi untuk mengingat itu tuh jadi mudah kayak gitu. Tapi kan 27 November itu kan angka yang nggak ada hubungan dengan apapun gitu ya. Itu juga menjadi sulit kayak gitu. Jadi jangankan di teman-teman, di kita aja kadang sekali-sekali lupa gitu Pak ya. Mungkin bisa dengan metode-metode tertentu agar kemudian mereka juga tahu soal tahapan ini. Dan saya pikir ruang-ruang seperti podcast kayak gini juga diminati gitu ya di kelompok muda dan kelompok lainnya. Gitu Pak. Sangat luar biasa sekali ini masukan dari Koalisi Aspirasi Aceh. Mereka sangat peduli betul terhadap kelompok marginal. Apa harapan KIP Aceh dan saran kepada KIP Kabupaten Kota dalam memaksimalkan sosialisasi terhadap kelompok rentan ini untuk suksesnya, untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat di Pilkada 2024? Kasih mereka. Ya, pertama ya kami berharap kepada koalisi aspirasi ya sama-sama kita bekerjasama, sama-sama kita mensosialisasikan terkait pelaksanaan pilkada ini. Dan pada intinya kita siap membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai pihak. Ya, apalagi kita punya target agar partisipasi pemilih di pilkada ini meningkat. Jadi tentu untuk mencapai itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan terkait dengan negara kita di jajarannya, dan ini merupakan salah satu tugas utama kita. Jadi memang sosialisasi harus ditingkatkan. Itu berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari kaum disabilitas. Ya, sasar sampai ke desa-desa agar mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dalam pilkada ini. Dan anggaran yang begitu besar dikucurkan oleh negara ya untuk agar pilkada ini berjalan aman, damai, dan sejuk. Kalau kita di Aceh sejuk. Jadi mudah-mudahan itu dapat. Nah itu mungkin kira pernikahan dari kita agar semua kabupaten kota segera berkoordinasi, segera melakukan sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Ketua KIP Aceh, kemudian Pak Bayu Satria, kemudian kepada Ibu Erlina Marlinda yang telah memberi masukan kepada kita semua, bukan hanya kepada KIP Aceh, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Ini menjadi masukan ya, di mana kita akan terus memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan di Aceh. Hanya ini yang dapat kita sampaikan melalui live streaming Facebook Pokcakra KIP Aceh dengan tema peran serta kelompok rentan dalam Pilkada 2024. Semoga pelaksanaan Pilkada di tanggal 27 November tahun 2024 berjalan seperti biasanya, berjalan secara sukses dan berintegritas. Sebenarnya kita punya hak yang sama, tidak, maksud kami tidak membedakan marginal dengan setara. Posisi kami setara karena yang warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama untuk memilih sosok pemimpin yang bisa membangun daerah. Salam teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,